Dengan permainan seperti tadi, saya pikir punya prospek agar teman-teman, coach maupun federasi mempergunakan waktu seefektif mungkin. Nggak usah berdebat, tim yang sudah ada, tinggal bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bola, bahwa apa yang dipilih ini merupakan pilihan yang terbaik. Nggak usah dengar kiri kanan, yang penting konsentrasi, berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Kesempatan buat Indonesia, rumah kita, panggung kita, untuk Garuda Muda bisa mendunia. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti, dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah, ya pendamping, karena ini kejuaraan dunia, ya siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Ya kita di pertandingan kedua ini kita lebih mengutamakan pemain yang menjadi tulang punggung nanti di persiapan untuk Piala Dunia. Yang pasti kita kerangka timnya sudah ada, tinggal nanti mencari tambahan-tambahan lagi. Dan sebagian besar memang adalah karena ini pertandingan juga resmi live, ya kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Nanti kita ke depan apalagi sudah ada masukan dari Coach Indra, ada Frank juga selaku monitoring lah sebagai konsultan buat saya, dan saya juga udah mengirimkan program-program kita juga kepada Coach Sintayong. Nanti mungkin mereka akan memberikan masukan-masukan buat kita. Bima Sakti ini udah pernah kan ngikutin turnamen di... Bima Sakti itu dulu pegang timnas U16 waktu kualifikasi AFC U17 ya yang sekarang ya. Kualifikasinya ya. Kualifikasinya. Dan kayaknya kemarin tuh sebenarnya lumayan bagus track recordnya ketika itu 9 kali bermain ya, 9 kali atau 8 kali dan hanya kalah 1 kali. Celakanya kalahnya itu di pertandingan terakhir penentuan untuk lolos kualifikasi, karena lolos kualifikasi kan cuma 1. Lawan Malaysia kalah 5-1 kalahnya. Telak pula kalahnya. Pula lawan tetangga sebelah pula ya kan Bang. Itu tolak ukur kalah dengan Malaysia itu bisa jadi pertimbangan bakal nggak dipakai nggak? Iya, karena persoalannya itu kalah banyak berarti. Waktu itu bukan terkait kalah banyaknya, tapi terkait mental pemainnya waktu itu. Sebenarnya mainnya bagus ya kan. Sekali cetak gol Malaysia selesai semuanya. Kena gol cepat. Down terus jadinya. Itu wah nggak tahu. Tapi bisa itu 2 tahun yang lalu kayaknya. Juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau melihat bahwa kesiapan dari hasil 2 pertandingan, saya kok jadi semakin meragukan ya kesiapan timnas kita gitu loh. Ini kalau misalkan dengan Bima Sakti terus ya seperti ini, kemudian sampai ke Jerman berlatih di sana gitu, apakah akan ada kemajuan yang berarti, bro? Itu tadi kepengurusan PSSI ini harus punya otoritas untuk bisa memaksimalkan peran dari Frank Wormuth. Saya pikir itu adalah cara yang mungkin bisa dilakukan saat ini. Biar mungkin ada perluasan tugas dan wewenang dari Frank Wormuth misalkan. Kalau tadinya dia job desk-nya hanya ini, mungkin diperluas aja job desk-nya seperti apa. Itu, atau kepada Dennis Wise gitu ya. Bisa juga kepada Dennis Wise. Gitu loh. Ya udahlah, mungkin Pak Bima, mohon maaf, Bapak duduk aja, tetap Bapak sebagai coach, tapi biar kami yang bekerja gitu kali ya. Yang nggak gitu juga kali mereka. Pemain diaspora yang kemudian sudah tercoret seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Dan kemudian untuk mencari pemain tambahan, Bung Toel, ini kan ada proses seleksi yang diadakan di beberapa kota nih. Tapi kan ada kemudian pro dan kontra juga. Banyak yang bilang ternyata ini kemudian hanya menjadi formalitas karena memang pemain-pemainnya pun tidak banyak yang kemudian bisa dipanggil ke timnas nantinya. Iya, dari sudut pandang sepak bola dengan waktu yang mepet ke November, seleksi di 12 kota itu banyak dipertanyakan.
Ya akhirnya kalau dari informasi beberapa teman di beberapa kota yang mengadakan itu, akhirnya muncul tuh istilah formalitas itu. Karena apa? Misalnya gini lah, dari sudut sepak bola, tim-tim lain tuh kan udah lolos kualifikasi, udah memastikan akan pergi ke Indonesia putaran final. Indonesia masih seleksi gitu. Tim lain timnya udah ada, sedang pematangan mungkin ya, uji coba dan sebagainya, pengkondisian, advance progress lah gitu yang sedang disiapkan. Nah kita masih seleksi. Nah Bima ini dengan katakanlah di Jakarta ini kan 40 pemain lah. Ya. Itu aja pusing tuh kepalanya tuh. Paling tidak untuk memeras 30 yang dibawa ke Jerman nanti kan TC. Belum ditambah yang dari 12 kota. Let's say 12 kota itu dapat berapa misalnya? 2 aja ya. 25 pemain. Nambah dengan yang 40. 65. Kan pekerjaan besar sebetulnya. Buat Bima Sakti itu dari sudut pandang sepak bolanya. Dari sisi Bima Sakti, dari sisi kepelatihannya nggak kondusif lah. Nggak bagus lah, bikin repot gitu. PSSI buka suara soal netizen yang masih ragukan Bima Sakti tukangi Timnas U17 Indonesia. Tak sedikit netizen atau warga internet yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi Timnas U17 Indonesia. PSSI pun buka suara dan membela sang juru taktik tersebut. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memang belakangan ini telah memimpin uji coba skuad Garuda Asia di Bali. Tim Merah Putih menjalani uji coba dengan melawan klub besar seperti Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 di Bali. Selama menjalani uji coba tersebut, Bima Sakti mendapat sorotan dari para pecinta sepak bola Indonesia. Tak sedikit yang mengkritik Bima Sakti selama menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bahkan selama uji coba berlangsung, pelatih asal Balikpapan tersebut dinilai tak cukup berani memainkan anak asuhnya. Netizen banyak yang menilai Bima Sakti takut menurunkan pemain lain padahal masih uji coba. Sebab pemain Timnas U17 Indonesia yang tampil saat melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 tak berbeda jauh. Situasi ini membuat banyak netizen yang meragukan kemampuan Bima Sakti dalam menukangi skuad Garuda Asia. Padahal para pemain Timnas U17 Indonesia ini nantinya bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. Namun, Bima Sakti masih belum begitu berani menurunkan para pemain muda lainnya. Netizen banyak meragukan kemampuan legenda Timnas Indonesia ini karena lawan-lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Asia adalah tim yang kuat dari negara-negara hebat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali membela mantan pemain Timnas Indonesia tersebut. Mantan Menpora tersebut mengatakan bahwa netizen tak bisa langsung menilai seperti itu. Sebab sebenarnya Bima Sakti juga tak sendirian dan banyak dibantu juga oleh konsultan Timnas U17 Indonesia Frank Wormuth. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga ikut membantu pelatih berusia 46 tahun tersebut. Jangan langsung dinilai sekarang. Dia tidak sendirian, dia dibackup oleh Frank dan Indra Syafri, ujar Zainuddin Amali kepada awak media termasuk bolasport.com di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dengan banyaknya bantuan dari konsultan PSSI dan Dirtek PSSI, Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia ini. Amali juga tak lupa meminta semua pihak agar tetap percaya dengan proses dan optimistis semua orang bisa lebih baik ke depannya. Jadi tidak memutuskan sendiri, semua keputusan pasti didiskusikan. Insya Allah, tetap optimis ucapnya. Lebih lanjut, Amali mengaku selama menjalani uji coba di Bali memang Timnas U17 Indonesia masih memiliki beberapa catatan. Menurutnya setelah tim Merah Putih melawan Barcelona dan Kashima Antlers itu banyak yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus dibenahi. Tadi sempat diskusi, saya mendampingi Ketum Erick Thohir, dengan Coach Indra Syafri dan konsultan teknik Frank, dia sudah memaparkan beberapa hal yang perlu dibenahi, kata Amali. Ia memang tak membeberkan apa saja catatan yang diberikan oleh Frank. Namun, Amali memastikan sebelum para pemain Timnas U17 Indonesia menjalani uji coba melawan Korea Selatan U17 pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 nanti harus ada perbaikan. Selain itu, Amali juga memastikan seleksi juga masih berlanjut buat pemain yang lolos dari 12 kota sebelumnya. Seleksi ini berlanjut dan akan dicari pemain terbaik untuk nantinya dibawa dalam TC ke Jerman. Namun,
sebelum pemilihan tetap pemain untuk dibawa ke Jerman.